Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Gita Juliana dengan ujung NIM 058 Universitas Sriwijaya Ilmu Kelautan Angkatan 23. Di sini saya akan menyampaikan pengolahan untuk praktikum penginderaan jauh kelautan sebagai memenuhi memenuhi tugas dari laporan video praktikum tersebut. Baik, saya akan membawakan materi tentang penginderaan jauh mangrove. Sebelumnya, apa sih itu mangrove? Mangrove itu adalah ekosistem yang kompleks, terdiri dari flora, fauna, daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan air laut. Nah, mangrove ini juga hidup di subtropis maupun di tropis. Terus mangrove ini juga dipengaruhi oleh pasang surut karena dia berada di antara daratan dan lautan gitu. Nah, kemudian di sini dalam pengolahan ini kita akan menggunakan ArcGIS seperti yang sudah saya tampilkan di layar. Kemudian kita akan menggunakan data dari website Copernicus. Kita menggunakan data citra Sentinel-2A atau 2B. Nah, untuk bandnya sendiri itu kita menggunakan resolusi 10 meter, kemudian kita menggunakan band di band 4 dan band 8. Mungkin di sini kita juga akan menggunakan metode NDFI atau Normalized Difference Vegetation Index. Nah, NDFI ini adalah metode yang memperhitungkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital data, nilai kecerahan atau brightness, beberapa kanal data sensor satelit dari citra satelit itu sendiri. Baik, kita langsung aja ke cara pengolahannya. Pertama, kita masuk ke ArcGIS tentunya, lalu kita add data. Kita add data Sentinel 2B yang sudah kita download di Copernicus. Image data resolusi 10 meter, kita masukkan band 4 dan band 8, kemudian add. Oh iya, di sini saya menggunakan wilayah kajian yaitu di Pulau Weh di Sabang, bagian Sabang. Nah, kemudian di sini kalau udah, kita ganti nama untuk mempermudah kita saja saat melakukan raster nanti. Klik 2 kali. Nah, di sini kalian bisa ke general. Ini kita ubah sesuai namanya, nama bandnya di sini, band 8. Kemudian oke. Atasnya juga sama. Ini band 4. Nah, setelah itu kita akan melakukan raster kalkulator. Kita ke search. Oh ya, ini jangan lupa di zoom dulu. Ini Pulau itu di sekitar sini. Nah, terus kita ke search, kita cari raster
Nah, yang ini kita klik. Kemudian kita pakai rumus float. Kita klik 2 kali. Kemudian band 8 dikurang band 4, kemudian dibagi, terus kita taruh kursornya di depan, per dibagi, float lagi band 8, kalau yang tadi dikurang yang ini ditambah band. Oke, nggak kepencet. Nah, terus kita pilih kita mau simpen datanya di mana dan dengan nama apa. Di sini aku bakal simpen datanya di data praktikum, terus namanya kerapatan. Jangan pakai spasi ya. Dan simpan di geodatabase. Kemudian save. Lalu klik OK. Nah, kita tunggu hasil dari raster kalkulatornya keluar. Nah, kalau udah hasil rasternya itu bakal kayak gini jadinya. Kalau udah seperti ini, kita lanjut ke klik kanan di data raster yang keluar ini tadi hasilnya. Lalu kita ke properties. Nah, di sini di atas, yang di atas ini kita pilih yang simbology, kemudian yang di show-nya kita pilih yang classified. Nah, di sini untuk klassisnya kalau di praktikum diajarinya 5, tapi saya bakal pakai yang 9 karena di video pembelajarannya diajarin yang 9 juga. Dan mungkin lebih detail juga kalau yang 9 ya. Terus yang color wrap-nya ini kita ubah. Ini kan hitam ke putih. Kita pakai yang hijau ke merah ini. Dari hijau ke merah. Kita klik, terus kita OK. Nah, kalau udah kan ini yang merah daratannya ya. Nah, kita mau balik buat yang merah yang lautnya, yang hijau yang darat. Kita mau ambil bagian hijaunya di bagian darat. Jadi kita klik lagi, kemudian properties, terus ke simbology, classified. Nah, di sini kalian klik salah satunya, salah satu keterangan warnanya. Terus kita klik kanan, pilih flip colors. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau pilih wilayah kajian yang mau kita tahu nih mangrove-nya yang ada di mana gitu. Jadi kita ke katalog. Maksud saya ya benar, ke katalog, terus kita cari folder yang mau tempat kita simpen save file kita nanti. Nah, di sini klik kanan, new, lalu save file. Di sini aku bakal kasih namanya kerapatan mangrove.
Terus buat feature type-nya kita ubah ke polygon. Untuk description yang koordinat sistemnya kita edit, kita ubah sesuai dengan UTM wilayah kajian kita. Sebentar. Nah, tadi saya bisa tahu untuk pulau W ini tadi dia di WGS 1984 UTM zone 47S. 46S maksud saya. Jadi kita ke project ini, terus kita scroll cari yang Word, salah, UTM maksudnya. Terus kita scroll, baru kita cari yang Word, yang WGS 1984. Kemudian kita pilih yang karena tadi S jadi Southern. Nah, kita cari 46 nih. Kemudian klik oke. Situ oke lagi. Nah, kalau udah, kita ke editor, start editing, tunggu. Ini kita pilih save file aja. Nah, kalau udah di sini kita bakal zoom dulu, mau di mana? Aku bakal ambil bagian bawah sini. Pindah deh. Nih, sini. Atau di sini. Ini aja. Nah, terus kita ke create feature, kerapatan mangrove, pilih yang polygon. Situ kita mulai deh. Nah, cara cepatnya itu dengan klik kanan, terus trimming atau klik F8. Kita klik sekali di sini. Nah, terus jalanin. Ini kita digit saja sampai batas wilayah mana yang pengen kita digit mangrove-nya, keberadaan mangrove-nya. Nah, kalau udah klik 2 kali. Kalau udah kayak gini, kita save edit dulu, lalu kita ke Windows, kita pilih image analysis. Nah, di sini kita pilih yang kerapatan mangrove, terus kita klik nih. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah berhasil klipnya. Ini kita tutup aja, terus kita ke editor, save edit, stop editing. Udah deh. Ini kita bisa unchecklist yang lain, kecuali hasil klip yang tadi ya. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini tuh. Ini kalian bisa zoom. Nah, jadi harusnya ini udah selesai, tapi kita bakal lanjutin ke layout peta. Untuk layout petanya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Saya udah pernah buat pengolahan data tentang layout peta. Jadi di sini saya langsung skip aja. Nanti saya balik lagi kalau layout petanya udah jadi. Nah, untuk layout
layout petanya kira-kira seperti ini. Ini udah selesai pengolahan datanya. Untuk kemarin kan ada tambahan untuk mencari kerapatan di wilayah kajian masing-masing mahasiswa. Nah, saya sudah mencari di jurnal, tapi saya sendiri belum menemukan ada jurnal yang membahas tentang Pulau Weh ini, tentang kerapatan mangrove-nya. Ada di Sabang tapi bukan Pulau Weh, jadi saya tidak menemukan Bangka. Untuk kesimpulan terlebih dahulu. Jadi di sini kita pada praktikum kali ini kita mengolah data mangrove dengan menggunakan penginderaan jauh, yaitu dengan metode NDFI atau Normalized Difference Vegetation Index, yaitu metode yang memperhitungkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital, data nilai kecerahan atau brightness, beberapa kanal dari sensor satelit dari Citra satelit. Nah, data yang kita gunakan itu sendiri ada data Sentinel-2A yang didownload dari Copernicus 2A atau 2B. Nah, kemudian untuk mangrove itu sendiri adalah ekosistem yang kompleks, terdiri dari flora, fauna, daerah pantai yang hidup sekaligus di habitat daratan ataupun lautan. Mangrove ini juga adalah tumbuhan yang dipengaruhi oleh pasang surut, baik di iklim tropis maupun subtropis. Kemudian band yang digunakan itu ada band 4 dan band 8, yaitu infrared, sebagai indikator kondisi vegetasi yang ada di wilayah kajian. Untuk sarannya, karena praktikum ini tidak dilakukan secara offline, jadi praktikan hanya berpatokan kepada video. Dan untungnya karena materinya mudah, atau bisa dibilang karena sudah biasa menggunakan ArcGIS, jadi terbilang mudah atau bisa dilakukan sendiri di rumah, jadi masih bisa dipahami. Hanya kurangnya nanti kalau misalnya ada pengolahan yang lebih berat dan harus online, saya tidak menyarankan, karena nanti pasti akan banyak praktikan yang kesulitan karena materinya sulit. Nah, untuk sarannya cukup seperti itu. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.